Selamat malam guys. Oke, gue sekarang mau nyoba top speednya ya. Jadi gue mesti ke daerah Pepes Ngurah Rai ya. Jadi di sana ada jalanan yang lempeng gitu, tidak ada gang dari luar. Tidak ada muter balik sejauh 1 kilo kayaknya kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya berapa, dan kebetulan ini masih isi box juga. Ya seharusnya sih memang gue pakein box, karena motor ini adalah motor adventure ya. Mestinya dicoba top speednya sekalian pakai ini ya, side bag juga ya. Tapi ini aja sih by the way, pakai box aja itu sudah lumayan mengurangi aerodinamis ya. Dia mengurangi aerodinamis plus beban ya, tambahan lagi 6 kilo. Cuman kita lihat aja nanti ya. Ini kalau ke kanan ke jalan tol ya, lagi dikit sih, paling lagi 1 kilo 2 kiloan gitu. Tuh sepi kan, cuman ya gue mesti kasih yang mobil sana lewat dulu. Oke, coba gue start. Gila, anginnya kencang sekali. Gila, anginnya kencang sekali. Itu aja cuma 133. Anginnya kencang banget. Biasanya gue di jalan dekat rumah aja gue bisa dapat 137, 38an ya.
Itu cuma 136 kayaknya tadi ya. By the way, anginnya kenceng banget. Dan lagian juga jalannya masih rame no. Tapi kalau menurut gue itu lumayan kenceng loh. Jalan tuh sekitar 1 kiloan, nggak nyampe. Mungkin sekitaran 800 meter itu. 800 meter. 800 meter itu bisa 136 dengan hembusan angin yang lumayan kenceng. Menurut gua itu udah oke banget sih kalau buat motor touring ya. Gua cuman penasaran aja sih sebenarnya motor touring ya nggak perlu kenceng-kenceng amat sih, yang penting torsinya itu ngisi terus aja. Ya segitu 136, 137 ya. But by the way, anginnya kenceng banget. Oke, itu bisa 140 di sekitaran 1 kilometer ya. Itu sekitaran 1 kilometer dan kebetulan juga apa namanya tuh jalannya tuh bukan jalan aspal, jadi jalan beton gitu. Jadi memang agak susahan ya. Kayaknya gua rasa bolak-balik juga pasti akan segitu aja karena medannya tidak terlalu panjang ya, by the way.
Jadi ini motor masih standar ting-ting ya mesinnya ya. Dan ini ada tambahan bobot top box, ada isi barang dikit sih. Itu di 1 kilometer itu bisa 140 ya. 1 kilometer 140 itu buat motor touring itu udah, kalau menurut gue itu udah sangat cukup ya. Kalau touring itu rata-rata gue sama temen gue tuh paling kenceng larinya 120, 110. Kalau rame-rame malah 80, 90. Jadi kalau ngomong masalah power, kecepatan, gua rasa Pistrom ini lebih dari cukup ya. Apalagi buat touring di Bali. Itu aja jalan yang paling panjang yang bisa gua coba ya, yang aman ya. Gua nggak mau gila-gilaan nyoba di jalanan bypass yang ini ya, yang gua nggak tahu ya. Buat teman-teman kalau mau nyoba, hati-hati ya di jalan. Pastikan teman-teman tahu jalannya, jalurnya tahu, kemungkinan ada gang di mana tahu, jadi bisa dihindari. Tapi kalau gua saranin sih jangan sih. Ya, gua rasa nggak penting banget lah sebenarnya. Gue cuma penasaran aja sih. Tapi by the way gue tahu tempatnya ya. Jadi tahu kemungkinan orangnya keluar dari mana, potensi bahayanya dari mana, gue tahu tempatnya. Jadi gue sudah prepare. Ya kalau dibandingin sama KLX 250 CRF Rally, gua rasa 11-12 ya. Tapi kalau dibandingin sama Persis gua yakin top speednya bisa jauh lebih tinggi ya. Kemungkinan besar sih di 160 bisa sih. Bahkan 170 mungkin, 160, 165 lah bisa kali. Karena dia 2 silinder. Pasti power atasnya tuh bagus. Cuman di akselerasi bawahnya itu yang bakalan kurang ya. Nah kalau motor touring gua rasa yang kita perluin adalah di tarikan awal ya. Tarikan awal, terus powernya pada saat nanjak, apakah ngisi terus atau lemot, atau harus RPM tinggi. Gua rasa itu yang kita perlukan di motor touring ya. Terutama yang banyak yang tanjakan yang banyak tikungan. Kita perlunya tuh stop and go. Gue rasa Pistrom ini sangat mumpuni buat itu ya. Cuman kalau dibandingin sama KTM sih kenceng. Gue pernah bawa KTM yang 250 itu kenceng. Stop and go itu enak banget. Setara dia powernya memang lebih besar sih di atas kertas. Dan gue coba juga beda banget. Torki sih. Kalau Pistrom ini lebih smooth. Mungkin buat yang suka santai, gue rasa Pistrom ini lebih enak daripada KTM yang 250. KTM tuh lebih torki. Lagi banyak anak motor nih, pada kemana? Lagi pada kopdar kayaknya. Gue jadi inget dulu gue punya R25 dioprek.
sampai larinya bisa tembus 190. Oke guys, gua rasa segitu dulu video gua kali ini ya. Buat teman-teman, ini cuman buat tes aja, dan kebetulan juga jalannya gua tahu persis medannya ya. Jadi buat teman-teman gua saranin jangan mencoba kalau memang tidak tahu medannya ya, tidak tahu bahayanya di mana, dan jangan sampai mengganggu pengendara lain ya. Kalau memang bisa ditungguin biar agak sepi, biar tidak mengganggu. Kalau memang tidak memungkinkan ya nggak usah ya. Itu aja gua tadi ngerasa bahwa sudah tidak memungkinkan, gua udah stop, udah rem aja. Walaupun sebenarnya masih bisa, cuman ya tujuan gua sih sebenarnya mau mencoba, bukan buat balapan ya, buat bener-bener mentokin ya, biar tidak mengganggu juga pengendara yang lain. Dan kalau mencari sirkuit, gua rasa di Bali ada sirkuit ya. Gua mesti nyewa di Mandalika buat top speed. Kalau teman-teman yang belum subscribe channel gua, monggo di subscribe dulu ya, biar gua lebih semangat untuk bikin videonya. Dan kalau teman-teman yang tidak berkenan dengan ada beberapa videonya atau kontennya, mohon maaf juga. Dan kalau ada ide-ide, saran-saran, dan bisa dicoret-coret di kolom komentar, biar kedepannya gua bisa lebih bagus lagi ya, lebih bisa memberikan informasi yang lebih berguna ya buat teman-teman, dan juga menghibur tentunya ya. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe video gua. Yang belum, silahkan subscribe dulu dan like juga videonya. Sampai jumpa di video Beli Biker selanjutnya.